Hai Passengers, balik lagi bersama aku Anggita. Sesuai dengan judul kali ini, aku bakal ngebahas seputar bulan Ramadan loh Passengers. Passengers tahu gak sih, Ramadan itu identik dengan sahur dan berbukanya loh. Tapi mungkin banyak Passengers di rumah yang bingung mau sahur dan berbuka pakai apa sih? Karena mungkin di antara Passengers ada yang penderita penyakit mah atau asam lambung. Tapi tenang nih Passengers, aku punya rekomendasi menu yang cocok untuk sahur dan berbuka bagi penderita penyakit mah atau asam lambung. Tapi sebelum aku ngasih tau ke kalian, aku bakal ngasih tips dulu ke kalian agar asam lambung kalian tidak kumat saat kalian berpuasa. Yang pertama, hindari makanan yang dapat memicu asam lambung naik seperti makanan asam, pedas, berlemak tinggi, serta terlalu panas atau terlalu dingin. Yang kedua, olahan menu sahur untuk penderita mah idealnya direbus, dikukus, ditumis, atau dipanggang. Hindari makanan yang digoreng ya Passengers. Yang ketiga, menu sahur untuk penderita mah harus mengandung nutrisi yang seimbang, meliputi karbohidrat, protein, serat, lemak baik, dan kaya akan kandungan vitamin serta mineral. Yang keempat, kunyahlah makanan yang Anda makan sampai benar-benar lunak. Yang kelima, makan dalam porsi secukupnya dan tidak berlebihan. Yang keenam, hindari minuman bersoda, alkohol, dan berbagai minuman yang mengandung kafein seperti kopi. Yang terakhir, jangan langsung tidur ketika habis sahur. Paling nggak setidaknya Passengers harus menunggu 1-2 jam setelah Passengers sahur. Dan sekarang aku bakal ngasih tahu menu apa sih yang cocok nih buat Passengers untuk berbuka dan sahur. Yang pertama, alpukat. Alpukat termasuk deretan menu yang mengandung lemak sehat loh Passengers. Alpukat ini bisa bikin Passengers kenyang dan lebih lama, dan aman bagi asam lambung. Yang kedua ada oatmeal. Oatmeal ini memiliki serat tinggi yang bisa mengurangi kelebihan asam lambung, bisa memudahkan pergerakan makanan di dalam lambung. Yang ketiga ada putih telur. Putih telur ini bisa dijadikan pilihan saat makanan sahur. Jangan terlalu banyak makan bagian kuningnya ya, karena memiliki banyak lemak. Asam lambung juga bisa naik karena kuning telurnya. Lalu ada pisang. Pisang mengandung basa, bukan asam. Kalau kamu makan pisang, Passengers, kamu bisa menyumbangkan tingkat keasaman dalam lambung kamu. Selanjutnya ada bayam. Bayam ini berfungsi serupa dengan pisang, nantinya akan menyeimbangkan tingkat keasaman yang ada di lambung Passengers. Lalu ada melon. Melon termasuk kelompok buah-buahan yang mengandung basa. Kandungan magnesium bisa mengobati kelebihan asam lambung pada perut Passengers. Selanjutnya ada dada ayam. Dada ayam ini mengandung protein yang bisa jadi pilihan saat kalian sahur. Pisahkan kulitnya lalu masak dengan cara dibakar di dalam microwave atau dijadikan sup ya Passengers. Lalu ada salmon. Salmon ini rendah lemak, bisa mengurangi resiko asam lambung naik. Tapi gunakan bumbu yang tidak banyak mengandung asam ya Passengers agar asam lambung kalian tidak kumat. Dan yang terakhir ada yogurt. Yogurt ini mengandung kandungan probiotik yang bisa mengefek menenangkan perut kalian loh Passengers. Nah sekarang aku bakal ngasih tahu menu apa sih yang cocok buat berbukanya nih Passengers. Jadi banyak mungkin Passengers di rumah tuh suka mengabaikan atau suka menunda-nunda saat kalian berbuka Passengers. Padahal itu sangat-sangat berbahaya dan akan memperburuk kondisi lambung Passengers loh. Aku bakal rekomendasiin makanan apa sih yang kira-kira cocok untuk pengganti nasi mungkin ya. Yang pertama itu ada kentang tumbuk. Kentang merupakan salah satu sumber alternatif makanan pokok. Selain mengandung kadar gula yang rendah, umbi yang satu ini juga lebih unggul karena memiliki kandungan alkali. Kentang ini baik untuk penderita asam lambung karena bisa membantu menetralkan dan menekan gangguan tersebut. Yang kedua ada sayur bayam bening. Sebenarnya tidak semua sayuran boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung, karena ada beberapa jenis sayuran yang memiliki kandungan gas yang tinggi dan bisa memicu naiknya asam lambung. Sayuran seperti sawi, kol, lobak, dan nangka adalah beberapa jenis sayuran yang harus dihindari ya Passengers. Selanjutnya ada nasi tim. Bagi penderita gangguan asam lambung, tentu disarankan untuk mengonsumsi makanan bertekstur lunak dan lembut. Tujuannya untuk meringankan kerja dan proses pencernaan pada lambung. Selanjutnya ada oatmeal.
Makanan tinggi serat seperti oatmeal juga direkomendasikan bagi penderita asam lambung. Tingginya serat di dalam oatmeal dipercaya mampu menekan gangguan lambung tersebut dengan cara yaitu menyerap asam lambung lebih baik, sehingga hal itu bisa menurunkan gejala refluks asam lambung dan menormalkan ke kondisi semula. Selanjutnya ada ikan panggang. Tidak hanya berperan sebagai protein, ikan juga dikenal lebih sehat dan rendah akan kandungan lemak. Selanjutnya ada daging tanpa lemak. Para penderita asam lambung memang tidak dianjurkan sering mengonsumsi daging berlemak tinggi, apalagi jika daging tersebut diolah dengan cara digoreng. Meski begitu, bukan berarti mereka tidak boleh menyantap daging sama sekali ya Pisangers. Hanya saja jenis daging yang diperbolehkan haruslah daging tanpa lemak. Selanjutnya ada roti gandum. Roti gandum yang dikenal tinggi akan serat memang memiliki keistimewaan sendiri. Salah satunya bisa mempertahankan rasa kenyang lebih lama dibanding roti yang biasanya loh Pisangers. Selanjutnya ada pisang. Pisang merupakan buah yang berasal dari daratan tropis yang tidak hanya manis, buah ini juga dikenal mengenyangkan loh Pisangers. Selanjutnya ada putih telur. Putih telur merupakan salah satu makanan yang baik dikonsumsi untuk penderita lambung karena putih telur tidak memiliki lemak tinggi sehingga tidak bisa memicu terjadinya gejala refluks pada asam lambung. Selanjutnya ada yogurt. Yogurt ini termasuk salah satu makanan yang bisa menekan gejala emah akibat naiknya lambung. Dan yang terakhir ada pepaya. Meski dikenal sebagai pelancar buang air besar alami, namun buah tropis ini juga baik dikonsumsi untuk penderita emah. Kandungan enzim papain dalam buah ini berperan secara tidak langsung untuk meredakan gejala asam lambung. Nah, mungkin sekian rekomendasi dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian. Sekian dari aku, terima kasih, bye!